Bertemu lagi di part kelima, part yang terakhir ya, yang membahas tools dasar di CorelDRAW. Di pertemuan part ini kita akan berkenalan dengan tool connector, shadow, sampai ke interactive fill. Langsung saja kita praktekkan di dalam aplikasi CorelDRAW mengenai tools-tools yang akan kita bahas. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu kita berkenalan dengan tool connector. Oke, sebelumnya kita hapus terlebih dahulu project sebelumnya, kita hapus. Kemudian kita mempraktekkan tool connector. Sebelum kita mempraktekkan tool connector, malah kita membuat objek terlebih dahulu. Oke, objek kotak seperti ini, 2 buah. Kita kasih warna merah dan yang sebelah kiri kita kasih warna kuning. Oke, selanjutnya kita pilih tool connector dan kemudian kita tarik dari objek pertama ke objek yang kedua menggunakan tool connector. Oke, kita akan tarik. Oke, nah udah tersambung ya dengan tool connector. Selanjutnya kita buat lagi tool connectornya ke bawah. Tool connector ini sangat bagus sekali ya buat kita apabila kita ini akan membuat flowchart atau flow of document atau dan semacamnya ya. Ini sangat berguna sekali dengan tool connector ini, karena apabila objek-objek ini digeser atau dipindahkan, itu garis daripada tool connector itu akan mengikuti objek yang kita geser, sehingga kita tidak mengatur ulang kembali untuk menggabungkan garis-garis itu pada suatu objek. Oke, kita gambar ya. Ini kita gambar, kita buat konektor yang kedua. Nah, kita tarik garis ke bawah dan kemudian kita sambungkan seperti ini. Oke, dan ini sudah terhubung ya, terkoneksi dua garis ya, ini yang atas sama yang bawah. Kemudian kita juga bisa memilih daripada anchor editing ya. Anchor editing ini untuk mengedit atau mengubah titik daripada garis yang tersambung di suatu objek. Kita bisa dilihat di gambar di layar, itu kita bisa menggeser-geser titik anchornya itu ya. Kita bisa mengubahnya menggunakan tool anchor editing. Oke, apabila kita sudah membuat konektor-konektor tersebut, kita bisa menggeser objek. Kita praktekkan menggeser objek. Contohnya yang kuning ini ya, kita akan geser ke kanan ataupun kita geser ke kiri, maka angkornya itu akan mengikuti ya, garis-garis ini akan mengikuti objek yang kita geser. Kita bisa dilihat di gambar, kita bisa lihat. Oke, nah ini garisnya akan selalu mengikuti ya, dimanapun objek kita akan pindah itu akan mengikuti garisnya. Oke, itu seputar tool connector dan anchor editing ya. Oke, selanjutnya ke tool lain, kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya kita beralih ke tool shadow ya, shadow dan kawan-kawannya. Oke, kita buat objek baru kotak ya, kemudian kita praktekkan dengan tool shadow. Kita geret ke kanan, maka bayangannya akan di samping kanan. Kita tarik ke bawah, kita tarik lagi, kita tarik, semuanya dipraktekkan ya biar kita itu paham, biar tahu apa perbedaan dari masing-masing pergeseran daripada tool shadow ini ya. Kita syarat ke kanan, syarat ke kiri, ke kanan dalam, syarat ke kiri keluar, syarat ke bawah samping dalam. Oke, ini adalah seputar tool shadow ya, bisa dilihat perbedaannya ya, cara kerjanya seperti apa. Nah, inilah tool shadow, terdapat bayangan di belakang objek. Oke, selanjutnya kita pilih tool contour. Tool contour ini bisa seperti bingkai ya, apabila kita menggunakannya ya. Kita bisa lihat di layar perbedaannya, geser ke kanan, geser ke kiri, itu perbedaannya bisa dilihat di video ini ya kawan-kawan. Kita bisa buat seperti bingkai atau yang lain sebagainya.
Oke, itu seputar contour tool. Selanjutnya kita beralih ke tool blends. Tool blends ini kita bisa membuat dua objek. Nah, ketika menggunakan tool blend, kita akan melihat dari objek pertama ke objek kedua, itu perubahan-perubahan dari objek pertama ke objek kedua akan terlihat. Contohnya di layar ini ya, di gambar. Kita juga bisa untuk mempraktekkan daripada tool blends ini, kita buat terlebih dahulu dua objek. Yang pertama itu gambarnya berwarna biru misalkan, yang kedua adalah warna merah, dan kita pilih blends, kemudian kita tarik. Nah, akan terdapat beberapa objek di tengah ya, di antara dua objek itu, dan gambar dan warnanya pun berubah seiring dari warna merah yang kedua ini ya. Kita juga bisa mengatur di properti pair-nya ini. Kita kasih angka 30. Kita juga bisa mengatur daripada objek-objek yang ada di sini. Kita bisa mengatur colornya. Kita bisa atur di sini semuanya. Di properti pair ini kita bisa mengatur daripada tool blend ini ya, seperti yang dilihat di gambar direct blends. Dan kemudian kita juga bisa mengatur daripada blend direction. Di sini kita bisa kasih angka sehingga gambarnya pun akan melintir-melintir seperti ini ya. Semakin banyak maka pelintirannya semakin banyak juga. Oke, sangat bagus sekali ya apabila kita lihat. Nah, itu seputar tool blends. Kita juga bisa mengambil beberapa objek di sini ya. Nah, klik kanan break blend. Selanjutnya kita klik di luar objek. Setelah kita klik di luar objek, maka objek yang akan kita ambil bisa kita geser-geser. Oke, seperti yang di layar, kita geser seperti itu. Kita geser ya. Untuk mengambil objek yang sudah tergroup ini, kita bisa klik kanan dan ungroup all. Nah, kita bisa ambil dari beberapa objek yang melintir ini ya teman-teman. Oke, kita ambil yang biru. Nah, kita bisa untuk mengambil beberapa objek dari tool blends ini. Ya, selanjutnya kita ke tool distort. Kita hapus terlebih dahulu ini, delete. Ke tool distort ya. Tool distort ini kita bisa lihat di layar perbedaannya seperti apa cara kerjanya. Oke, kita tarik ke bawah maka akan menghasilkan objek seperti yang ada di video ya teman-teman. Oke, tarik ke kanan hasil seperti itu. Kita tarik lagi dari tengah ke kanan hasil seperti itu. Kita tarik lagi dari tengah tapi di atasnya seperti itu. Kita coba ulangi lagi di bawah. Kita ulangi lagi. Oke, dan ini hasilnya kita bisa lihat langsung ya teman-teman. Nah, ini seperti itu kira-kira ya. Nah, dari samping atas kiri, samping atas kanan, samping bawah kiri, samping bawah kanan. Nah, itu perbedaannya bisa kita lihat ya, itu menggunakan tool distort. Nah, jadi teman-teman nanti kalau seumpama ingin membuat sebuah objek di CorelDRAW dan akan memanipulasinya, kita bisa menggunakan distort ini ya. Selanjutnya kita ke envelope, tool envelope. Oke, sebelumnya kita hapus terlebih dahulu objek yang tadi, terus kemudian kita buat objek kotak. Kita tarik ke dalam seperti ini. Nah, ini adalah menggunakan tool envelope ya. Kita bisa mengatur lengkung-lengkung seperti ini. Bisa dilihat di video ya teman-teman perbedaannya. Nah, ini menggunakan tool envelope. Mudah ya teman-teman untuk menguasai tool-tool yang ada di CorelDRAW ini. Nanti kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, selanjutnya kita beralih ke tool extrude.
tool extrude. Tool extrude ini seperti gambar 3 dimensi ya. Oke, kita contohkan seperti ini. Kita bikin kotak, kemudian kita pilih tool extrude, kemudian kita tarik dari tengah ya, ke samping atas, samping kiri, ada di tengah. Nah, itu hasilnya seperti itu. Kita Ctrl Z untuk mengulangi lagi. Nah, tarik ke samping kanan. Nah, ini akan menghasilkan gambar kubus ya. Nah, seperti dilihat di gambar ya teman-teman. Cara kerjanya seperti apa? Kita tarik garis seperti itu, nanti otomatis gambar itu akan berubah menjadi 3 dimensi ya. Sangat bagus sekali ini. CorelDRAW itu sangat lengkap sekali ini toolnya sebenarnya. Apabila kita menguasai tool-tool yang ada di CorelDRAW ini, maka kita akan sangat mudah sekali apabila akan membuat gambar-gambar yang bagus di CorelDRAW. Oke, maka dari itu kita semuanya harus menguasai tool-tool dasar ini ya kawan-kawan, terutama sobat kreatif yang selalu berpikir untuk berkreatif setiap harinya. Oke, selanjutnya kita beralih ke tool block shadow. Block shadow ini seperti apa kegunaannya, kita lihat. Kita pilih dan tarik. Nah, itu seperti ini ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita kasih warna, terus tarik, block shadow. Nah, block namanya aja block shadow ya. Shadow atau bayangan yang di belakangnya itu akan ngeblok sesuai dengan objeknya. Oke, bisa kita lihat perbedaannya ya kawan-kawan. Nah, itu seputar tool-tool yang berkaitan dengan shadow ya. Oke, black shadow yang terakhir ini. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan tool transparency tool ya. Transparency tool ini ya digunakan untuk mentransparansikan ya. Nah, itu seperti itu. Contohnya seperti di layar itu ya perbedaannya ya teman-teman. Gambar objeknya itu akan transparan. Nah, seperti itu. Ini enggak kelihatan karena di belakang objek yang kedua. Ini kita atur ke atas. Nah, itu yang objek keduanya bisa kelihatan ya, karena objek yang pertama ini disetting transparan menggunakan transparency tool. Nah, itu perbedaannya seperti itu ya kawan-kawan, bisa dilihat di video transparency tool itu seperti apa. Oke, selanjutnya kita beralih ke tool color eyedropper ya. Color eyedropper. Kita pilih color eyedropper. Nah, ini color eyedropper ini digunakan untuk memilih color ya atau warna dari objek yang ada di lembar kerja. Contohnya seperti ini ya, kita akan memilih warna orange. Kita klik warna kuning seumpama, akan otomatis berubah menjadi warna kuning. Itu bisa dilihat ya, itu ya di video bisa kita lihat perbedaannya ya, cara kerja daripada color eyedropper itu ya. Selanjutnya kita beralih ke tool attribute eyedropper. Nah, ini atribut eyedropper ini kegunaannya seperti apa? Tes atribut eyedropper. Nah, ya intinya tool daripada color eyedropper dan atribut eyedropper ini untuk memberikan color pada sebuah objek ya teman-teman. Dalam prakteknya nanti teman-teman bisa menggunakan secara gamblang atau tidak usah belajar juga bisa menggunakan tool ini ya, color eyedropper dan atribut eyedropper ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke tool interactive fill ya. Tool interactive fill ini ya digunakan untuk memberikan warna juga ya. Oke, kita bikin objek baru yang belum ada warnanya, kemudian kita kasih warna dengan interactive fill. Kita pilih warnanya warna kuning ya. Nah, ini semacam kalau seumpama ditarik garis itu akan seperti yang ada di video itu lah gambarnya. Ini menggunakan tool interactive fill ya. Kita bisa memanipulasi color, memanipulasi warna yang ada pada sebuah objek yang kita inginkan. Oke, kita bisa dilihat ya itu di video cara penggunaannya seperti apa.
tool interactive fill ini. Nah, itu seputar daripada tool interactive fill. Oke, kemudian kita beralih ke tool smart fill. Smart fill ya, kita pilih. Nah, ini kita praktekkan seperti yang ada di video ini. Smart fill ini sebenarnya memberikan color secara berjamaah ya, secara total keseluruhan yang ada di sebuah lembar kerja itu akan otomatis berubah warnanya, sesuai warna atau color yang ada pada tool smart fill. Bisa dilihat perbedaannya di layar ya teman-teman. Kita kasih warna pink seumpamanya ya, kita kasih warna pink. Nah, ini seperti itu. Kalau diklik di objeknya itu ya hanya objeknya. Kalau kita klik di luar objek, maka semua objek yang ada di dalam project itu akan berubah warnanya. Oke, selanjutnya kita ke mesh fill ya. Mesh fill, kita lihat bagaimana cara penggunaannya mesh fill ini. Seperti ini ya teman-teman. Kita kasih warna, seumpama warnanya warna yang bagus, kita pilih warnanya hijau ke hitam-hitaman atau abu-abu. Nah, itu mesh fill ya. Mesh fill itu untuk memberikan pola warna yang ada pada suatu objek. Kita bisa lihat di layar ya perbedaan daripada mesh fill dengan tool color lainnya ya, seperti interactive fill atau smart fill. Itu mesh fill itu memberikan warna tersendiri daripada sebuah objek. Bagus sekali ini mesh fill ini. Oke, sampai di sini ya tutorial mengenai tool dasar, pembahasan tool dasar yang ada di CorelDRAW ini. Sangat menantang sekali ya. Ini adalah ilmu baru bagi yang pemula. Kalau yang nggak pemula, ini bukan ilmu baru ya. Ini termasuk untuk mengingatkan kita saja. Apabila kita sudah mengetahui CorelDRAW, terus melihat tutorial ini ya hanya sebatas mengingatkan saja. Karena setiap desainer itu tidak menggunakan tool yang ada di sini, tidak sering-sering menggunakan tool yang ada di sini ya. Kalau kita sudah pandai Corel terus melihat tutorial ini ya hanya sebagai pengingat saja cara menggunakan tool-tool yang ada di CorelDRAW. Oke, sekian pembahasan kita ya, dari part pertama sampai part yang terakhir ini, sampai 5 part ya. Ini sangat panjang sekali ini durasinya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman, semoga berbahagia dan selalu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang ada, dan semoga bermanfaat di kehidupan kita, bermanfaat dalam diri kita untuk menumbuhkan jiwa-jiwa seni kreativitas tinggi yang bisa membuat kita menjadi lebih berharga lagi di masyarakat. Oke, cukup sekian tutorial saya. Sampai jumpa, dan jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya di channel kami.